开，天地间将会迎来一场灾难。炼天古城。Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH Flame Emperor episode ke-30, yang dimana pada episode sebelumnya, pil tingkat kaisar milik Xiaoyan akhirnya lahir. Dan seketika itu juga fenomena langit yang mengerikan muncul di atas kota Qing. Awan hitam menutupi langit, lalu petir hitam raksasa mulai mengamuk di udara. Bahkan, kemunculan petir iblis mendalam membuat seluruh ahli kota gemetar ketakutan karena kesengsaraan surgawi itu mampu membunuh ahli Dou di bintang 4. Namun, di tengah kekacauan tersebut, Xiaoyan tetap berdiri sendirian di atas atap gubuk kayu sambil menghadapi murka langit tanpa rasa takut sedikit pun. Dengan api surgawi serta teknik tempur dahsyat miliknya, ia terus menghancurkan sambaran petir satu demi satu hingga langit dan bumi bergetar hebat. Meski tubuhnya mulai terluka dan darah mengalir dari sudut bibirnya, Xiaoyan justru tertawa dan menantang petir agar turun lebih kuat lagi. Sementara itu, para ahli kota Qing hanya bisa menonton dengan rasa takut sekaligus kagum. Di sisi lain, Xiaoyan malah memanfaatkan energi petir tersebut untuk memperkuat boneka iblis emas miliknya. Pada akhirnya, semua orang sadar bahwa Xiaoyan bukan lagi alkemis muda biasa, melainkan monster jenius yang berani melawan langit demi menyempurnakan pil tingkat kaisar. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Xiaoyan menatap dengan gugup, namun kegembiraan segera menyusul saat ia merasakan energi petir iblis mendalam mulai menyatu ke dalam struktur otot dan memperkuat tulang-tulang boneka tersebut. Tubuh boneka yang awalnya berwarna keemasan cerah kini perlahan berubah menjadi lebih gelap dan padat, memancarkan kesan kekuatan visual yang sangat kokoh. Xiaoyan menegaskan bahwa begitu seluruh warna emas itu bertransformasi sempurna, boneka iblis emas akan berevolusi menjadi petarung yang setara dengan pakar Dou di bintang 5. Melihat progres yang luar biasa ini, Yueyu dan para tetua tertawa lega, menyadari bahwa Xiaoyan tidak sedang bersikap sombong, melainkan benar-benar memiliki kemampuan yang tulus. Alkimia legendaris ini pun sudah diambang kesuksesan total. Waktu berlalu menit demi menit, awan petir mulai mengecil dan cahaya keemasan pada boneka semakin terkonsentrasi. Namun, tepat ketika jejak terakhir warna emas berubah dan semuanya tampak aman, sebuah suara penuh kebencian membelah suasana dari arah kejauhan. Ayah Muller yang berbaju abu-abu menatap tajam ke langit dengan mata merah penuh dendam. "Xiaoyan, dasar bocah nakal, akhirnya aku menemukanmu," teriaknya dengan nada kejam yang merusak keheningan fajar. Di langit yang tinggi, badai energi yang tadinya mengamuk dengan dahsyat akhirnya mulai mereda perlahan setelah berlangsung selama lebih dari 10 menit yang menegangkan. Seiring meredanya badai, ruang yang runtuh akibat benturan hebat secara bertahap memperbaiki dirinya sendiri melalui hukum alam, dan sinar matahari yang hangat kembali menyinari puncak gunung ini dari ufuk cakrawala. Setelah badai benar-benar berlalu, tatapan tak terhitung, jumlahnya dari bawah langsung tertuju ke langit. Di sana, sesosok pemuda berdiri di udara, tampak tenang dan tak terluka oleh turbulensi energi mengerikan yang baru saja terjadi. Merasakan badai yang telah mereda, Xiaoyan perlahan merilekskan otot-otot tubuhnya yang tegang. Ia mengepalkan tinjunya, merasakan sensasi mati rasa yang cukup kuat masih menyebar dari telapak tangannya. Kekuatan petir iblis mendalam ini memang agak di luar dugaannya. Dari kontak langsung barusan, Xiaoyan mengerti bahwa jika dia tidak mencapai kekuatan puncak Dou di bintang 3, serta mengandalkan kekuatan api eksotis dan penguasa kuno api surgawi, nasibnya hari ini kemungkinan besar tidak akan baik. Namun pengorbanan fisik itu terbayar lunas saat matanya beralih pada boneka iblis emas yang perlahan memancarkan kekuatan mengerikan di udara. Sudut mulut Xiaoyan melengkung membentuk senyum puas. Boneka iblis emasnya akhirnya telah berhasil disempurnakan. Meskipun kekuatan petir iblis mendalam itu menakjubkan, setelah dilemahkan oleh serangan bertubi-tubinya dan diserap oleh boneka iblis emas, jumlah petir yang tersisa memang tidak banyak, tetapi itu sudah sangat cukup untuk memicu evolusi sang boneka. Tepat setelah langit mengeluarkan kilat hitam terakhir, awan hitam tebal di angkasa perlahan-lahan menghilang sepenuhnya.
Bersamaan dengan sirnanya awan hitam, boneka iblis emas tiba-tiba melayangkan raungan keras ke arah langit. Seketika, tubuh kekarnya memancarkan kilauan emas yang sangat menyilaukan, diiringi fluktuasi energi yang menakjubkan dari dalam tubuhnya. Xiaoyan memperhatikan bahwa jika dilihat lebih dekat, sebenarnya masih ada beberapa bagian kecil di tubuh boneka yang belum sepenuhnya berubah menjadi warna emas murni, menandakan masih ada sedikit jarak sebelum mencapai puncak absolut. Meskipun demikian, boneka saat ini sudah cukup untuk menyaingi ahli Dou di tingkat akhir bintang 4. Dengan cepat, Xiaoyan mendecakkan bibirnya dan langsung memasukkan boneka itu ke dalam cincin penyimpanan sebagai kartu truf masa depannya. Setelah menyelesaikan urusan boneka, pandangan Xiaoyan segera kembali terkunci pada kuali obat berwarna merah menyala. Di dalam tungku, sebutir pil obat berwarna merah gelap tampak menyadari bahwa awan badai di langit telah menghilang, seolah memiliki kecerdasan spiritual yang hidup. Sisa api di dalam kuali seketika dipaksakan berubah wujud menjadi naga api raksasa yang mencoba melepaskan diri. Sebelum naga itu berhasil kabur, fluktuasi energi yang dikendalikan oleh pil obat menjadi terlalu dahsyat. Naga api itu mengeluarkan rintihan dan meledak hancur tepat di depan banyak tatapan takjub. Kuali obat meledak, api berkobar kemana-mana, dan pil obat berwarna merah gelap itu berhasil terlepas, melesat menuju cakrawala dengan kecepatan tinggi. Mencoba lari, tawa Xiaoyan membahana. Sosoknya berkelebat cepat, muncul bak hantu tepat di jalur pelarian seberkas cahaya itu dan mengulurkan tangannya yang besar. Menghadapi cengkeraman tersebut, seberkas cahaya itu membesar drastis dalam sekejap, berubah menjadi binatang buas yang besar dan ganas. Cakar-cakarnya mengeluarkan suara siulan tajam saat menghantam Xiaoyan. Kepalan tangan dan telapak tangan berbenturan keras. Binatang buas hasil manifestasi pil itu segera mengeluarkan jeritan memilukan dan tubuh besarnya terlempar ke belakang, sementara Xiaoyan langsung mengejarnya tanpa memberi ampun. Melihat Xiaoyan yang terus mendekat, cahaya terang menyembur dari tubuh binatang itu dan ukurannya menyusut dengan cepat menjadi sosok manusia. Begitu cahaya memudar, Xiaoyan langsung terkejut karena di hadapannya kini berdiri Xiaoyan lain. Pil tingkat kaisar, tingkat 1 surga ini benar-benar bisa berubah wujud menjadi manusia. Jika dibiarkan lolos, pil ini bisa tumbuh menjadi entitas yang aneh atau justru ditangkap dan ditelan oleh ahli lain. Pil berwujud kembaran itu terus meraung menolak diserap, namun sedetik kemudian wujudnya kembali bergolak dan berubah menjadi sosok gadis langsing dengan rambut seindah 3000 helai sutra yang terurai. Sambil berbisik lirih, "Ampunilah aku, Shun-er," gumam Xiaoyan dengan hati yang bergetar hebat. Pemandangan magis ini membuat semua orang tercengang, termasuk Yueru yang berada di bawah. Sebagai perempuan, intuisi Yueru langsung menangkap bahwa gadis yang ditiru oleh pil tersebut memiliki hubungan yang sangat mendalam dengan Xiaoyan, melihat dari bagaimana tatapan linglung dan emosional yang ditunjukkan sang pemuda. Bahkan, kecantikan wujud wanita tersebut membuat Yueru merasa minder dalam hati. Namun, Xiaoyan segera menguasai kesadarannya kembali. Ia melepaskan jurus 3000 petir hingga batas maksimal dan muncul di depan wujud tersebut. "Shun-er, tunggu aku. Aku akan meningkatkan kekuatanku secepat mungkin dan menemukan kalian semua." Batinnya berkomitmen. Wujud Shun-er itu menatap ketakutan dan mencoba mengerahkan kekuatan untuk kabur. Sayangnya, Xiaoyan telah memblokade area langit tersebut dengan kekuatan jiwanya yang agung. Ditambah lagi, kekuatan internal pil itu telah melemah secara drastis karena Xiaoyan telah memanipulasi api surgawinya sejak dalam proses pemurnian. Dalam sekejap mata, wujud manusia itu meluruh kembali menjadi pil obat berwarna merah gelap yang murni. Menghirup aroma harum obat yang menyebar luas, Xiaoyan mengulurkan tangannya dan langsung memasukkan pil legendaris tersebut ke dalam botol giok yang indah. Keberhasilan alkimia ini telah mutlak. Di sisi lain, suasana damai itu tidak bertahan lama. Di pintu masuk utama kediaman keluarga Yue, Muller dan pria berbaju abu-abu yang mencium aroma obat pekat langsung mengangkat kepala mereka. Pupil mata Muller menyempit tajam saat mengenali sosok di angkasa. "Xiaoyan!" serunya sengit. Sebelum Xiaoyan sempat mendarat atau berbicara, pria berbaju abu-abu di samping Muller telah melesat berdiri di udara dengan aura yang menekan. Dengan nada suara yang dipenuhi kesal dan kebencian mendalam, ia berteriak, "Dasar bocah nakal, kau telah membuat kami mencari dengan susah payah. Kali ini kita akan membalas dendam untuk Wuhuan sekaligus." Muller melesat sangat dekat di samping pria berjubah abu-abu itu. Ia jelas memiliki kecepatan tinggi hingga tidak tertinggal sama sekali. Di sisi lain, Xiaoyan yang baru saja menaklukkan pil. Obat merasakan qi di tubuhnya agak tidak stabil karena proses alkimia yang lama telah menguras kekuatannya.
Mendengar teriakan tiba-tiba itu, ia menoleh dan terkejut saat menyadari bahwa orang di samping pria jubah abu-abu itu adalah Muller. Tak kusangka dia benar-benar mengejarku sampai ke sini, gumamnya sambil menyentuh cincin penyimpanan, bersiap memanggil boneka iblis emas jika situasi memburuk. Awan petir baru saja lenyap, namun kini sekelompok orang baru justru datang mengepung langit kediaman keluarga Yue. Bukankah itu Muller? Seru Yue. Ru terkejut karena langsung mengenali pria yang pernah menyergapnya di danau dahulu. Kini, dua kubu saling berhadapan di udara. Di satu sisi ada Muller dan pria jubah abu-abu beserta belasan pengikutnya. Sementara di sisi lain ada Xiaoyan yang melesat turun bersama Yueru untuk berdiri di samping sosok kekar Yueyu. Yueyu berdiri tegak bagai pilar raksasa yang menopang langit. Aura alaminya secara tak terlihat mendominasi panggung, membuat pria berjubah abu-abu dan Muller merasakan tekanan berat. Namun, demi membalas rasa malu putranya, pria berjubah abu-abu itu terpaksa mengeraskan hati. Ia menatap tajam dan berteriak, "Serahkan Xiaoyan." Melihat orang-orang ini berani menginjakkan kaki di wilayah udaranya tanpa izin, Yueyu merasa sangat marah. "Apakah kamu mengenal mereka?" tanyanya pada Xiaoyan. "Kita sudah beberapa kali bertemu," jawab Xiaoyan acuh tak acuh. Baginya, Muller bukan lagi tandingan berat setelah kekuatannya diperkuat oleh jantung Yin Yang. Hanya saja, ia tidak menyangka keputusannya untuk menahan diri waktu itu justru berujung pada kekacauan hari ini, mirip seperti kasus Wu Huan sebelumnya. "Xiaoyan, kau melukai putraku dan mencuri buah giok bulan sabit miliknya. Kembalikan buah itu dan minta maaf, atau kau akan menanggung akibatnya hari ini," ancam pria jubah abu-abu itu dengan sombong. Merasa di atas angin dengan kekuatannya sebagai Dou di bintang 4 dibanding Xiaoyan yang baru puncak bintang 3. Namun Yueyu langsung memotong dengan sengit, omong kosong. Buah itu diperoleh putriku dan Xiaoyan, sedangkan Mullermu yang melakukan penyergapan licik." Bersamaan dengan itu, pria jubah abu-abu tersebut adalah orang yang sama dengan pria di pegunungan binatang ajaib. Orang-orang segera mengenalnya sebagai Patriark Mulei, pemimpin keluargamu sekaligus pakar Dou di tingkat akhir bintang 4. Meskipun keluargamu memiliki pengaruh di kota Wu dan dirumorkan bekerja sama erat dengan keluarga Wu, Mulei tetap merasa takut menatap Yueyu. Bagaimanapun, perbedaan antara bintang 4 dan bintang 5 adalah jurang pemisah yang sangat masif. 10 ahli bintang 4 sekalipun belum tentu bisa menahan satu hantaman Dou di bintang 5. Mulei mendengus dingin dan mengabaikan aura Yueyu demi terus mengintimidasi Xiaoyan. Melihat pasukan besar yang dibawa Mulei, Yueyu sempat heran mengapa konflik kecil di reruntuhan memicu kebencian sedalam ini. Namun, ia segera teringat tentang Wu Huan yang terluka parah oleh Xiaoyan, tetapi kota Wu justru tidak bergerak sama sekali. Sebagai orang cerdas, Yueyu langsung paham bahwa keluargamu sedang dimanfaatkan sebagai alat oleh kota Wu. "Patriarkmu, kau gagal mendisiplinkan putramu, jadi izinkan aku memberi pelajaran untukmu," cibit Yueyu yang sangat protektif. Mengingat putrinya pernah disergap oleh Muller, ia tidak akan tinggal diam. Apalagi Xiaoyan telah berjasa melindungi Yueru. Dalam satu gerakan kilat yang bahkan tidak bisa disadari oleh Mulei, tubuh Yueyu melesat dan langsung mencengkeram kerah baju Muller yang sombong, lalu kembali ke posisi semula dengan santai. "Brengsek, Pak Tua Yueyu, jangan bertindak semena-mena," teriak Mulei murka mendapati putranya telah disandera. Namun Yueyu membalas dengan suara menggelegar yang melepaskan kekuatan penuh Dou di bintang 5. "Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu, menyerobot wilayahku, memfitnah putriku, dan memaksa menyerahkan tetua tamu keluarga Yue. Katakan padaku, bagaimana ini harus ditangani menurut aturan?" "Mereka harus dibunuh," sahut seluruh anggota klan di halaman bawah dengan semangat yang bergemuruh membelah langit. Mendengar suara lantang dari klan Yue, Patriark Mulei dan kelompoknya sedikit mengerutkan alis. Bagaimanapun juga, ini adalah wilayah kekuasaan keluarga Yue, sehingga mereka tidak punya pilihan selain merendahkan sikap. Pada saat waktu seakan membeku barusan, Mulei merasakan sebuah tangan menarik ujung bajunya dan dalam sekejap ia telah ditarik menjauh dari sisi ayahnya, hingga pemandangan Xiaoyan dan kelompoknya muncul tepat di depan mata. Muller sebenarnya adalah pengecut yang takut mati. Dengan kekuatannya yang pas-pasan sebagai Du di bintang 3, di hadapan Yueyu, ia sungguh tidak berdaya. Meskipun dilingkupi ketakutan, dia tidak berani mengeluarkan suara karena khawatir gerakan ceroboh akan membuat kepala keluarga Yue murka dan menghajarnya. "Yueyu, dasar bajingan tua, berhentilah bersikap sombong," teriak Patriark Mulei. Douqi seketika menyelimuti tubuhnya dan berubah menjadi jejak telapak tangan Douqi yang menyerang Yueyu. Namun, Yueyu hanya mendengus dingin dan jejak telapak tangan yang tampak menakutkan itu langsung hancur berkeping-keping. Tanpa mempedulikan kemarahan Mulei, ia begitu saja melemparkan Muller ke arah Xiaoyan. "Lakukan sesukamu padanya," kata Yueyu acuh tak acuh.
Aku dengan baik hati menyelamatkan nyawamu saat itu, tapi aku tidak menyangka kau akan membalas kebaikan itu dengan rasa tidak tahu terima kasih. Karena itu, jangan salahkan aku, kata Xiaoyan perlahan sambil menatap Muller yang ketakutan. Kobaran api putih susu seketika menyelimuti tangannya dan ia baru saja akan menyerang. Ayah, selamatkan aku, teriak Muller karena merasakan gelombang kematian yang nyata. Tepat ketika Xiaoyan hendak bertindak, selembar kertas putih yang dibungkus douci merah menyala muncul dari telapak tangan Patriark Mulei, menampilkan karakter tunggal Wu yang sangat menarik perhatian. Yueyu, kau orang tua, apakah kau mengenali ini? Begitu perintah kota Wu dikeluarkan, orang-orang yang tidak bersalah harus mundur. Kita di sini untuk Xiaoyan, teriak Patriark Mulei. Yueyu mengerutkan kening menatap kertas tersebut. Perintah kota Wu, gumamnya dalam hati. Bagaimanapun, sebagai kepala keluarga, ia harus mempertimbangkan banyak hal demi klan Yue. Di sisi lain, Xiaoyan yang bingung langsung bertanya tentang benda itu. Yueru dengan mata indah yang mengerut menjelaskan. Singkatnya, surat perintah kota Wu adalah surat perintah buronan dari kota Wu. Begitu seseorang dikenai surat ini, penduduk kota Wu akan mengerahkan segala upaya untuk memburunya, bahkan jika kau melarikan diri ke ujung dunia. Mendengar hal itu, Xiaoyan tiba-tiba tersadar. Ia melepaskan cengkeramannya pada Muller dan mulai mengalirkan douci internalnya demi mengatasi situasi mendadak. Muller yang merasa bebas segera melarikan diri kembali ke sisi ayahnya, seolah menghindari iblis, lalu menatap Xiaoyan dengan ekspresi puas. Sementara itu, Ketua Asosiasi Alkemis Baisu mendeteksi secara sensitif lewat persepsi jiwanya yang kuat bahwa meskipun Xiaoyan baru mengonsumsi banyak energi untuk memurnikan pil, douci internal pemuda itu tiba-tiba melonjak. Baisu pun berbisik kepada Bai Ruo bahwa mereka akan membantu jika memungkinkan karena ia yakin pemuda jenius seperti Xiaoyan pasti memiliki latar belakang kekuatan dahsyat di belakangnya. Di arena, suasana di atas halaman keluarga Yue mendadak terasa suram dan menyeramkan. Patriark Mulei mengangkat kertas putih itu tinggi-tinggi sambil menatap tajam sosok ramping Xiaoyan yang membawa penggaris berat di punggungnya. Ketika sosok Xiaoyan yang tadinya diam seperti patung batu bergerak sedikit, mata Mulei menyipit dan tubuhnya condong ke depan bak elang yang siap menerkam mangsa. Muller bertarung denganku di reruntuhan waktu itu. Meskipun aku mengalahkannya, aku tidak memberikan pukulan fatal. Jika tidak, dia tidak akan hidup dan sehat sekarang. Jika patriark keluargamu masih merenungkan masalah ini, maka hari ini Xiaoyan ingin belajar satu atau dua hal. Suara tenang Xiaoyan akhirnya memecah keheningan, membuat tubuh Mulei yang condong menjadi sedikit menegang. Hahaha, aku akui kemampuan Muller memang kurang. Tapi Xiaoyan, jangan berpikir kau bisa lolos dengan berpura-pura bodoh. Yang saya bicarakan sama sekali bukan tentang masalah antara Muller dan Anda. Cibir Patriark Mulei yang rubah tua. Lalu, aku jadi penasaran apa yang dimaksud oleh patriark keluargamu, balas Xiaoyan acuh tak acuh. Di bawah pengawasan semua orang, Patriark Mulei perlahan menarik kertas putih itu dan menatap Xiaoyan dengan tatapan jahat. Saya ingin tahu apakah Tuan Xiaoyan telah mendengar berita bahwa beberapa hari yang lalu, putra keluarga Wu di kota Wu kita terbunuh dalam konflik dengan seseorang di reruntuhan pegunungan binatang ajaib. Bisikan langsung menyebar di antara orang-orang kota Qing yang mendengar hal itu, mengingat Wu Huan adalah calon penerus kota Wu yang berbakat. Meskipun tenang di permukaan, Xiaoyan segera berhitung cepat dalam hati. Saat menghadapi Wu Huan waktu itu, ia hampir berhasil membunuhnya sebelum klan Hun muncul dan menyelamatkan Wu Huan. Ia tidak menyangka kota Wu justru menggunakan metode konspirasi mati ini untuk menyingkirkannya. Tim penegak hukum kota Wu kami secara khusus pergi ke kedalaman pegunungan binatang ajaib untuk menyelidiki, tetapi informasi yang diperoleh sangat sedikit. Kami hanya tahu bahwa seseorang misterius dengan kekuatan luar biasa muncul dan membunuh Wu Huan, lanjut Patriark Mulei. Ia kemudian menghentikan kalimatnya, menatap Xiaoyan dengan tajam, dan mengucapkan kata demi kata yang mematikan. Namun, bukan berarti kita tidak mendapatkan apapun di tempat Wu Huan meninggal, karena kami menemukan jejak api kecil berwarna putih susu. 的躯体，悟透你能得此成就的秘密，破了这法力侵蚀。陆骁，贺天城的位置就由你来接任。是，那我严猛日后如何？